Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Depol Muhajir dengan NPM 220683036 dari kelas metode numerikal 03. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang aplikasi metode numerik dalam network optimization menggunakan framework Die5. Nah, dalam pengerjaan tugas ini saya menggunakan framework Die5 yang diajarkan oleh Pak Dai, karena dengan menggunakan Die5 framework saya dapat berpikir sistematis dan struktur dalam mengerjakan tugas ini. Dengan menggunakan pendekatan conscious thinking, kita dapat menghadapi permasalahan dengan bekal niat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga tujuan kita dapat menghadapi dan menganalisis masalah dapat selesai dengan mudah. Nah, Die5 sendiri terdiri dari beberapa poin seperti intention, initial thinking, idealization, dan instructional set. Di mana dalam tugas ini saya mengaplikasikan semua keempat nilai tadi untuk bisa menganalisis permasalahan dan tujuan saya dalam mengerjakan tugas ini. Nah, eh, bagaimana sih metode numerik dalam circular economy engineering? Metode numerik dalam rekayasa ekonomi sirkular melibatkan penggunaan model matematika dan teknik komputasi untuk mengoptimalkan desain, implementasi, dan analisis proses yang bertujuan menutup siklus hidup produk melalui daur ulang, penggunaan kembali, dan efisiensi sumber daya. Metode ini penting untuk menilai kinerja, keberlanjutan, dan kelayakan ekonomi dari inisiatif ekonomi sirkular. Apa sih sebenarnya network optimization yang mau saya bawa pada tugas kali ini? Jadi, network optimization atau optimalisasi jaringan adalah proses untuk merancang, menganalisis, dan mengelola jaringan logistik atau sistem distribusi agar berfungsi secara efisien dan efektif. Dalam konteks teknik ekonomi sirkular, optimalisasi jaringan melibatkan penggunaan teknik matematika dan komputasi untuk memastikan bahwa material yang dapat didaur ulang dikumpulkan, diproses, dan didistribusikan ulang dengan cara yang paling efisien. Nah, eh, apa saja sih contoh numerical method yang diaplikasikan pada network optimization? Jadi pemahaman metode numerikal ini sebenarnya sangat diperlukan dalam network optimization karena membutuhkan operasi algoritma dan teknik matematika lanjut untuk merancang sistem jaringan yang efektif dan efisien. Nah, di sini kita punya beberapa contoh materi-materi atau pemahaman tentang numerical method yang digunakan dalam network optimization. Yang pertama ada pemrograman linear atau linear programming. Di sini tujuannya adalah untuk memaksimalkan atau meminimalkan fungsi tujuan yang linear dengan kendala yang juga linear. Lalu ada yang kedua pemrograman integer. Uh, ini mirip dengan yang pertama tadi, tetapi variabel keputusan dibatasi untuk nilai integer. Lalu yang ketiga ada pemrograman non-linear. Ini digunakan untuk masalah optimasi di mana fungsi tujuan atau kendalanya tidak linear. Lalu yang keempat ada algoritma jaringan. Nah, ini digunakan untuk menemukan jalur terpendek dari satu simpul atau node ke semua simpul lainnya dalam graf yang memiliki bobot pi positif. Lalu yang kelima ada pemrograman dinamis atau dynamic programming. Ini menguraikan masalah menjadi sub masalah yang lebih kecil dan menyelesaikannya secara berulang untuk menemukan solusi optimal. Nah, di sini kita memiliki contoh-contoh eh, network optimization yang bertujuan untuk memberikan efisiensi dan kecepatan pada apa yang ingin kita capai. Kita bisa melihat di sini ada yang contoh pertama adalah Google Maps ya, di mana dengan menggunakan Google Maps, sistem Google Maps akan memberikan efisiensi dari perjalanan yang kita inginkan. Lalu juga di sini ada seperti semacam supply chain yang fungsinya untuk menentukan eh, alur dari eh, supply itu sendiri sehingga alur dari supply chain ini dapat efisien dan tidak memakan biaya atau waktu yang berlebihan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.